Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 statistika ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul pengertian kuartil, desil, dan persentil. Ini adalah anggota kelompok kami yang bernama saya sendiri Muhammad Rangga Hidayat. Saya Maria Rizka Putra. Saya Dita Dinasari. Saya Nugroho Arif Pamungkas. Saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya Muhammad Hussein. Baiklah, kami meminta waktunya untuk kami mempresentasikan PPT kami. Baiklah. Saya akan menjelaskan pengertian kuartil. Secara umum, kuartil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian keseluruhannya, sesudah disusun menurut urutan nilainya. Maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau sektor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing besar 1/4 n. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Cara menentukan kuartil data tunggal dan data kelompok. Terdapat 2 cara untuk menentukan kuartil, yaitu pada data tunggal dan pada data kelompok sebagai berikut. 1. Kuartil data tunggal. Untuk menentukan nilai kuartil yang belum dikelompokkan atau data tunggal memiliki beberapa langkah, yaitu menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, menentukan letak kuartil yang diminta dengan menggunakan rumus KI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Keterangan KI merupakan kuartil ke minus N. N adalah jumlah data dan I letak kuartil. Berikut adalah contoh dari kuartil data tunggal dengan data perumpamaan nilai statistik. I sebanyak 10 mahasiswa. 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 50, dan 55. Tentukan nilai kuartil K1 dan K3. Penyelesaian sebagai berikut. 1. Mengurutkan data dari yang terendah atau terkecil sampai yang terbesar. 50, 55, 60, 65, seterusnya sampai 95. Kedua, tentukan letak kuartil K1 dan K3 dengan penjelasan seperti di bawah ini. Menentukan K1. K1 sama dengan I N dalam kurung plus 1 per dibagi 4. K1 sama dengan 1 dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 4. K1 sama dengan 11 dibagi 4. K1 sama dengan 2,75. Dari hasil di atas, maka data ke 2,75 berada di antara 2 dan 3, sehingga menjadi seperti berikut. K1 sama dengan data kedua plus 0,75 dan kurung data ketiga sampai data kedua. K1 sama dengan 55 ditambah 0,5 dalam kurung 60 sampai 55. K1 sama dengan 55 ditambah 3,75. K1 sama dengan 58,5. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi K1 menunjukkan nilai 58,5. Dari hasil data di atas, maka data ke 8,25 berada di antara data 8 dan 9, sehingga menjadi seperti berikut. K3 sama dengan data ke 8 ditambah 0,25 dalam kurung data ke 9 sampai data ke 8. K3 sama dengan 85 ditambah 0,25 dalam kurung 90 sampai 85. K3 sama dengan 85 ditambah 1,25. K3 sama dengan 86,25. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi K3 menunjukkan nilai 86,25.
2. Kuartil data kelompok. Mencari kuartil dalam bentuk data kelompok terlebih dahulu adalah tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah perhitungan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. 1. Menyusun data dari yang terkecil sampai terbesar. 2. Menghitung rentang atau range. 3. Jumlah kelas. 4. Panjang kelas atau interval dan kuartil dalam data kelompok dapat ditentukan dengan rumus berikut. K1 sama dengan B kurang P buka kurung 4 kali N buka kurung sama dengan M K1 dibagi F. Keterangan tepi bawah interval B sama dengan tepi bawah interval KI batas bawah sama dengan 0,5. P sama dengan panjang kelas interval. I sama dengan letak KI. N banyak data. F frekuensi kumulatif sebelum kelas KI. F frekuensi pada data kelas KI. Membuat tabel distribusi frekuensi dan hitungan kuartil K1 dan K2 dari data tabel. 29, 43, 48, 49, 51, 56, 60, 60, 60, 61, 63, 63, 63, 65, 66, 66, 67, 68, 70, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 72, 73. Untuk menyelesaikan kuartil data kelompok, yang pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua yaitu menentukan range atau rentang dengan rumus R sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Di atas sudah terjelas nilai yang paling maksimal yaitu 98, sedangkan yang paling terkecil yaitu 29. Jadi 98 dikurang 29 yaitu 69. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas di sini dirumuskan dengan huruf K. Yang rumusnya 1 ditambah log N 3/3. K sama dengan 1 log berapa N di sini dirumuskan ke jumlah yang tadi yaitu 80, berarti log 80 kali 3,3 yang hasilnya 7,3. Selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas interval. Panjang interval dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. P ini per ya, itu ada. Rentang yaitu R per jumlah kelas K. P yaitu 9. Rentang R di atas yaitu 69, sedangkan P-nya 9,5 dengan kita bulatkan jadi 10. Ini sudah jelas frekuensi dari 29 sampai 38 dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, maka letak K1 letak dapat dihitung seperti di bawah ini. Pertama yaitu tentukan letak kelas interval. Ini ada 1/4 kali N. KI 1/4, N-nya yang tadi ada 80, berarti 1/4 kali 80 hasilnya 20. Dari hasil perhitungan di atas, maka data ke-20 berada pada kelas 69 sampai 78 atau terletak pada kelas interval ke-5. Selanjutnya yaitu menentukan batas kelas. Batas kelas berdasarkan hal di atas, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus untuk mencari nilai K.
Sedangkan P ada 10. Kita masukkan nilainya. M tadi ada 80, FK-nya 19 per 22. Jadi hasilnya 68,5 ditambah 10. Hasil dari penjualan ini yaitu 0,045. Selanjutnya KI 68,5 per 0,4, jadi hasilnya 68,95. Jadi berdasarkan dari perhitungan di atas, maka nilai kuartil K1 yang didapatkan adalah 68,95. Berdasarkan tadi di atas, maka letak K2 letak dapat dihitung seperti bawah ini. Yang pertama yaitu tentukan letak kelas. Ini udah yang dibahas di atas tadi. Oke, masukkan letak kelas 1/2. BKN kelas kelima plus BKN keempat yaitu 1/2. BKN kelima yaitu 69, sedangkan keempat yaitu 68. Jadi B sama dengan 68,5. Berdasarkan hal di atas, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus untuk mencari nilai K2. K1 KI sama dengan TB plus P dan 1/2 kali F kurang FK per F. K2 sama dengan 68,5 ditambah 10. 1/2 dikali 80 min 19 per 22. Jadi K2 sama dengan 68,5 ditambah 10 0,95 dikalikan. Jadi K2 dengan 68,5 ditambah 9,5 hasilnya 78. Jadi berdasarkan dari perhitungan di atas, maka nilai kuartil K2 yang didapatkan adalah 78. Selanjutnya yaitu ada pengertian desil. Dalam desil adalah dalam menentukan ukuran letak data akan ditemukan istilah desil. Desil dapat ditentukan dengan membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama jumlahnya. Artinya terdapat 9 nilai yang akan menjadikan data menjadi 10 bagian yang sama. Nilai tersebut meliputi desil pertama yaitu D1, D2, desil kedua yaitu D2 sampai dengan desil 9 yaitu D9. Cara menentukan desil dari data tunggal dan data kelompok. Terdapat dua cara menentukan desil, yaitu dari data tunggal dan data kelompok sebagai berikut. 1. Data desil tunggal. Letak DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 10. Keterangan DI desimal ke I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 N banyak sama dengan banyak data. Contoh diketahui data 4, 3, 4, 3, 6, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9. Tentukan A desil ke-3, B desil ke-6. Penyelesaian urutkan data 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. N sama dengan 12. A letak TI sama dengan I dalam kurung N plus 1 kurung per 10. Letak D3 sama dengan 3 dalam kurung 12 plus 1 kurung per 10 sama dengan 39 per 10 sama dengan 3,9. P nilai D3 adalah data ke-3 plus 0,9 dalam kurung data ke-4 dan data ke-3 tutup kurung sama dengan 4 plus
0,9 dalam kurung 4 kurang 4 tutup kurung sama dengan 4. Letak DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 10. Letak D6 sama dengan 6 dalam kurung 12 plus 1 tutup kurung per 10 sama dengan 78 10 sama dengan 7,8. Nilai D6 adalah data ke-7 plus 8 dalam kurung data ke-8 dikurang data ke-7 tutup kurung sama dengan 7 plus 8 7 plus 0,8 dalam kurung 8 kurang 7 tutup kurung sama dengan 7,8. 2. Desil data kelompok DI sama dengan RI plus C dalam kurung I per 10 N kurang F per F tutup kurung. Keterangan DI sama dengan desil ke I. LI tetap tepi bawah kelas desil I. N banyak data. F frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. F sama dengan frekuensi kelas desil. C sama dengan lebar kelas. Contoh, tentukan nilai D dari data berikut. Bisa dilihat di depan sini penyelesaian. Tidak bisa dilihat di sini. L4 sama dengan 4,5, N 40, F4 sama dengan 10, F4 sama dengan 7, C sama dengan 5. Letak D4 sama dengan 4 per 10 dikali 40 sama dengan 16. D4 sama dengan L4 ditambah C dalam kurung 4 per 10 N F4 dalam kurung per 4 S4 sama dengan 45,5 ditambah 5 dalam kurung 4 per 10 40 dikurang 10 tutup kurung per 7 sama dengan 45,5 ditambah 5 dalam kurung 16 kurang 10 per 7 tutup kurung sama dengan 45,5 ditambah 4,28 sama dengan 49,78. Pengertian persentil. Persentil adalah membagi sekelompok data menjadi 100 menjadi 100 bagian yang sama banyak sehingga terdapat 99 nilai pembagi yang disebut persentil. PS1, PS2, PS3 sampai PS9. Visual menyatakan bahwa persentil PS ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah disusun dari angka terkecil sampai ke yang terbesar. Harga persentil adalah 99 bagian yaitu PS1, PS2, PS3 sampai PS9. Juga menyatakan bahwa nilai persentil merupakan nilai yang kumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama dan yang membagi data tersebut dinamakan persentil. Cara menentukan persentil dari data tunggal dan data antar kelompok. Untuk menentukan nilai-nilai persentil tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu data yang belum dikelompokkan, data tunggal, dan
data yang sudah dikelompokkan, data kelompok. 1. Persentil data tunggal. Untuk menentukan nilai persentil yang belum dikelompokkan atau data tunggal terdapat beberapa langkah, yaitu 1. Menyusun data, yaitu dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara menentukan letak persentil yang diminta dengan menggunakan rumus. PSI adalah I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. Keterangannya, PSI adalah persentil, N adalah jumlah data, I adalah urutan persentil. Contoh data tunggal. Nilai statistik 1 sebanyak 15 mahasiswa, yaitu adalah 50, 55, 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 70, 70, dan 65. Tentukanlah nilai persentil PS21. Cara penyelesaiannya adalah, adapun langkah-langkah dalam penyelesaian ini ialah sebagai berikut. Pertama, mengurutkan data dari yang terendah sampai yang terbesar. Seperti contoh itu yang di atas. Menentukan letak persentil PS21 dengan penjelasan seperti di bawah ini. PI sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 per 100. B21 adalah 21 dalam kurung 12 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 273 dibagi 100. Hasilnya adalah 2,73. Dari hasil perhitungan di atas, maka data ke 2,73 berada di antara 2 dan 3, sehingga menjadi berikut. PS21 adalah data kedua ditambah 0,73, data ketiga sampai data kedua. PS21 sama dengan 55 ditambah 0,73 dalam kurung 60 sampai 55. 55 ditambah 3,65. PS21 adalah 58,65. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi PS21 menunjukkan nilai 58,65. Dua, persentil data berkelompok. Mencari persentil dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu dibuat susunan distribusi frekuensi untuk mempermudah perhitungan. Berikut adalah pertama A, menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menghitung rentang atau range. Tiga, jumlah kelas. Dan empat, panjang kelas intervalnya. Setelah tabel distribusi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai persentil dengan rumus seperti berikut. PSI sama dengan B ditambah P dalam kurung I dikali N per 100 kurang FK dibagi N. Keterangannya, B adalah tepi bawah interval kelas. PSI dalam kurung B adalah batas bawah sampai 0,6 sampai 0,5. P adalah panjang interval, I adalah letak PSI, dan N adalah banyak data. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas PSI, dan F kecil adalah frekuensi pada kelas PSI. Contoh dari persentil data berkelompok. Buatlah distribusi dan hitungan persentil PS20 dari data nilai statistik di bawah ini. Contohnya boleh dilihat. Cara menyelesaikannya, adapun langkah-langkah dalam penyelesaian ini ialah sebagai berikut. 1. Langkah pembuatan tabel distribusi. Menentukan range atau letak. R adalah nilai max atau sampai nilai min. R sama dengan 98
1 ditambah log N dikali 3,3 sama dengan 1 ditambah log 80 dikali 3,3, maka hasilnya 7,3. Cara menentukan panjang kelas interval. P sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. 69 dibagi 7,3, maka hasilnya 9,5 adalah 10. D. Langkah-langkah menentukan nilai PS20. Berdasarkan tabel di atas, maka langkah PS20 dapat dihitung seperti di bawah ini. 1. Menentukan letak kelas interval dari nilai PS20. PSI sama dengan I dibagi 100 dikali N sama dengan 20 dibagi 100 dikali 80, maka hasilnya 16. Dari hasil perhitungan di atas, maka data ke-16 berada pada kelas 59 sampai 68 atau terletak pada kelas interval keempat. Yang kedua, menentukan kelas bawah. Menentukan batas bawah. B sama dengan 1 dibagi 2 dalam kurung BK interval keempat ditambah BK interval ketiga sama dengan 1 dibagi 2 dalam kurung 59 ditambah 58, maka hasilnya 58,5. Berdasarkan hal di atas, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus untuk mencari nilai PS20. PS20 sama dengan B ditambah B dalam kurung I dibagi 100 dikali N dikurang MK dibagi F sama dengan 58,5 ditambah 10 dalam kurung 20 per 100 dikali 80 dikurang 7 dan dibagi 12. 58,5 ditambah 10 dalam kurung 0,75 sama dengan 58,5 ditambah 7,5, maka hasilnya PS20 adalah 66. Jadi berdasarkan dari perhitungan di atas, maka nilai persentil PS20 yang didapat adalah 66. Baiklah, bagi yang bertanya, Bagaimana cara membaca grafik Desel? Membaca grafik Desel. Min 02. Manjenan. Bagaimana cara menemukan nilai U1 dan U3 pada partil? Manjenan, yuk. Bagaimana cara untuk menentukan nilai kuartil jika nilai tersebut bukan bilangan bulat? Baiklah, ini dengan kami untuk mencari ini jawaban tersebut. Bagaimana cara membaca grafik desil? Membaca grafik desil adalah cara untuk memahami bagaimana data dibagi ke dalam 10 bagian yang sama besar atau persentil dalam distribusi data. Berikut cara membaca grafik desil. Pahami desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi data ke dalam 10 bagian sama besar. Misalnya desil 1 berarti 10% sama dari data, desil
desil 2 adalah 20% dan seterusnya hingga desil 9 yang merupakan 90% dari data. 2. Membaca sumbu grafik. Biasanya sumbu grafik horizontal atau sumbu X pada grafik desil menunjukkan kategori atau urutan desil D1 hingga D9. Sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan nilai adalah jumlah data dan pada setiap desil. 3. Interpretasi nilai di setiap desil. Lihat titik atau bar yang mempresentasikan masing-masing desil. Nilai ini menunjukkan jumlah atau persentase data yang masuk ke dalam desil tersebut. Misalnya jika D1 tinggi berarti ada banyak data di 10% pertama distribusi, sedangkan jika D9 lebih tinggi, data lebih terkonsentrasi di desil akhir. 4. Menganalisis distribusi data. Dengan melihat pola grafik, Anda bisa memahami bagaimana data tersebar. Misalnya jika grafik menunjukkan tren yang naik dari D1 hingga D9, berarti data lebih terkonsentrasi pada bagian akhir. Sebaliknya, jika tren menurun, data lebih terkonsentrasi pada awal distribusi. Oke, selamat pelaksanaan jawabannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Kenki Fernando. Bagaimana cara menemukan nilai Q1 dan Q3 pada kuartil? Untuk menentukan nilai kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga Q3, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Urutkan data. Susun data dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2. Hitung posisi Q1 dan Q3. Kuartil pertama Q1 adalah nilai yang memisahkan 25% dari data untuk menghitung posisi Q1. Kuartil ketiga Q3 ini adalah nilai yang memisahkan 75% dari data untuk menghitung posisi Q3. 3. Temukan nilai Q1 dan Q3. Jika posisi Q1 dan Q3 adalah bilangan bulat, ambil nilai data pada posisi tersebut. Jika posisi Q1 dan Q3 adalah bilangan desimal, misalnya 2,5, ambil nilai dari posisi bagian bulat di bawahnya dan di atasnya. Kemudian rata-ratakan kedua nilai tersebut. Contohnya, misalkan Anda memiliki data 3, 7, 8, 5, 12, dan 10. Urutkan data 3, 5, 7, 8, 10, dan 12. 2. Hitung jumlah data N sama dengan 6. 3. Hitung posisi Q1. Posisi Q1 sama dengan 6 plus 1 dikali 1 dibagi 4 sama dengan 7 dibagi 4 sama dengan 1,75. Ambil nilai posisi 1 dan posisi 5, lalu rata-ratakan. Q1 sama dengan 3,5 dibagi 2 sama dengan 4. 4. Hitung posisi Q3. Posisi Q3 sama dengan 6 plus 1 dikali 3 dibagi 4 sama dengan 21/4 sama dengan 5,25. Ambil nilai posisi 5 dan posisi 6, lalu rata-ratakan. Q3 sama dengan 10 tambah 12 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi dalam contoh ini Q1 adalah 4 dan Q3 adalah 11. Apakah jelas? Ya, jelas. Baiklah, pertanyaan berikutnya dari Rio. Bagaimana cara untuk menentukan nilai kuartil jika nilai tersebut bukan bilangan bulat? Untuk menentukan nilai kuartil ketika posisi kuartil bukan bilangan bulat, yang pertama susun data. Urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, cari posisi kuartil. Gunakan rumus posisi. Q1 adalah PQ1 sama dengan tutup huruf N plus 1
per 4. Q2 adalah PQ2 sama dengan N plus 1 per 2. Dan Q3 adalah PQ3 sama dengan 3N plus 1 per 4. Dan yang ketiga interpolasi. Jika posisi kuartil adalah desimal, gunakan interpolasi linear antara dua data terdekat. Nilai kuartil sama dengan data sebelumnya, desimal kali selisih data berikutnya. Metode ini memberikan nilai kuartil yang lebih akurat meskipun posisi bukan bulan-bulan. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi kami hari ini. Kuartil merupakan titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4n. Terdiri dari kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Desil merupakan sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Artinya terdapat 9 nilai yang akan menjadikan data menjadi 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil merupakan nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama, yang memiliki 99 bagian dimulai dari PS1 sampai dengan PS99. Kuartil, desil, dan persentil dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dari data tunggal dan data berkelompok. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.